Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Lita Nur Aftina, NIM 1912444, kelas PGMI 4B. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas pada salah satu mata kuliah pembelajaran matematika di MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Pada hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai pelajaran matematika mengenai pecahan. Untuk itu simak baik-baik ya penjelasan dari Ibu. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini mengenai pecahan. Pokok pembahasannya yang pertama yaitu pengertian pecahan, yang kedua pecahan senilai. Tujuan pembelajaran yakni dengan menggunakan media visual ini siswa dapat menentukan pecahan serta membuktikan pecahan senilai. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pecahan. Ayo mengingat kembali. Lambang ini dibaca A per B. Untuk A disebut pembilang dan untuk B disebut dengan penyebut. Dimisalkan dengan 1 per 2. 1 ini merupakan pembilang dan 2 ini merupakan penyebut. Ingat ya anak-anak, untuk pembilang itu tempatnya di atas dan untuk penyebut letaknya di bawah. Misalnya di sini buatlah pecahan yang memiliki pembilang 6 dan penyebutnya 9. Kita langsung saja taruh 6 ini di atas dan 9 ini di bawah. Karena 6 merupakan pembilang dan 9 merupakan penyebut. Langsung saja mengenai pengertian pecahan. Pengertian pecahan. Pecahan merupakan bilangan yang dapat ditulis dalam bentuk A per B dengan bentuk di mana A dan B merupakan bilangan bulat, B tidak sama dengan 0, dan bilangan A bukan kelipatan bilangan B. Selanjutnya, secara sederhana dapat dikatakan bahwa pecahan merupakan bilangan yang memiliki pembilang dan penyebut. Selanjutnya, gambar ilustrasi. Untuk bagian hijau ini atau yang diarsir ini dikatakan pembilang. Nah, sedangkan untuk satu lingkaran penuh disebut penyebut. Nah, bentuk pecahan gambar di samping ini adalah 1 per 4, yang dimana hanya ada satu bagian yang diarsir dari 4 bagian yang tersedia. Di sini lingkaran ini dibagi 4 ya anak-anak. Untuk persegi panjang ini dibagi menjadi 5 bagian, yakni 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan 5 bagian ini bisa kita sebut dengan penyebut. Nah, sedangkan yang diarsir yakni 1, 2, 3, ada 3 kotak yang diarsir atau yang diwarnai ya kawan-kawan, adik-adik. Dibilang atau dikatakan yang 3 ini merupakan pembilang. Nah, bentuk pecahan pada gambar di samping adalah 3 per 5. Nah, selanjutnya mengilustrasikan pecahan ke dalam bentuk gambar. Misalnya, buatlah ilustrasi gambar dari pecahan 1 per 3. Di sini kita bisa menggunakan lingkaran ya. Kita gambar lingkaran satu lingkaran utuh, kemudian dibagi 3 bagian sama besar. Nah, yang dimana satu lingkaran ini dibagi 3. Mengapa dibagi 3? Karena di sini soalnya yang diminta adalah 1 per 3 atau 3 bagian. 3 bagian dari satu unit lingkaran. Nah, kemudian mengarsir atau mewarnai salah satu bagiannya, salah satu bagian yang sudah dibagi 3 ini. Seperti ini. Nah,
Jadi lingkaran yang terakhir ini merupakan gambaran dari pecahan 1/3. Selanjutnya bisa menggunakan persegi panjang. Kita gambar dulu satu persegi panjang yang utuh. Nah, lalu dibagi 3 bagian sama besar, sama seperti yang tadi, karena di sini yang diminta penyebutnya yaitu 3. Nah, persegi panjang ini dibagi 3 sama besar, ukurannya sama ya. Kemudian mengarsir atau mewarnai salah satu bagiannya seperti lingkaran di atas. Yang selanjutnya yaitu bisa menggunakan persegi. Yang pertama kita gambar dulu satu unit persegi yang utuh, kemudian dibagi 3 bagian sama besar. Mengapa 3 bagian sama besar? Karena yang diminta adalah 1/3 atau 3 dari bagian yang dibagi. Kemudian mengarsir atau mewarnai salah satu bagiannya. Nah, seperti ini. Jadi persegi 4 ini yang terakhir merupakan gambar atau ilustrasi dari pecahan 1/3. Nah, di sini misalnya buatlah ilustrasi gambar dari pecahan 2/4 dengan menggunakan bangun segi 4. Seperti tadi ya, buatlah bangun segi 4 yang utuh. Nah, langkah yang pertama itu membuat segi 4 yang utuh seperti ini. Nah, langkah selanjutnya dibagi 4 bagian sama besar. Mengapa dibagi 4 bagian sama besar? Karena di sini yang diminta adalah 2 dari 4 bagian yang tersedia dari persegi ini gitu. Nah, kemudian ini dibagi 4 ya. 1, 2, 3, dan 4 bagian. Nah, langkah selanjutnya yaitu mengarsir atau mewarnai 2 bagiannya. Mengapa 2 bagian yang diarsir? Karena di sini adalah yang diminta 2 bagian dari 4 yang tersedia dari kotak ini. Nah, kita arsir ya. Yang ini 1, 2. Nah, seperti ini. Jadi, persegi yang terakhir ini merupakan gambar atau ilustrasi dari pecahan 2/4. Nah, materi yang kedua yakni pecahan senilai. Apa itu pecahan senilai? Nah, kita misalkan dulu di sini 1/2 ya. 1/2. Nah, jadi pecahan senilai ini merupakan pecahan yang memiliki nilai yang sama walaupun bentuk atau angkanya itu berbeda seperti 1/2 ini. Nah, jadi bisa dikatakan juga pecahan senilai itu dimisalkan seperti ini. Jadi 1/2 dikali dengan 2 hasilnya 2/4. Nah, jadi misalnya 1/2 dikali 3, 1/2 dikali 4, dan seterusnya itu merupakan pecahan yang senilai. Di sini ada 1/2. Untuk mengalihkan pecahan, yakni penyebut dan pembilangnya harus dikalikan dengan angka yang sama. Di sini 1 dikali 2 sama dengan 2, 2 dikali 2 sama dengan 4. Kemudian 1/2. 1 dikali 3 sama dengan 3, 2 dikali 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 dikali 3 adalah 3/6. Selanjutnya 1 dikali 4 dan 2 dikali 4. 1 kali 4 sama dengan 4, 2 kali 4 sama dengan 8. Jadi hasil 1/2 dikali 4 adalah 4/8. Yang selanjutnya adalah 1/2 dikali 5. 1 dikali 5 sama dengan 5, 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, jadi 1/2 dikali 5 adalah 5/10. Di sini, yang dimana 1/2 sama dengan 2/4, sama dengan 3/6, sama dengan 4/8, sama dengan 5/10. Nah, di sini pecahan senilai adalah 2 pecahan atau lebih yang memiliki nilai yang sama. Nah, jadi di sini 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, dan 5/10 merupakan pecahan yang senilai, walaupun angka-angka di sini tidak sama. Seperti itu. Nah, selanjutnya, ilustrasi gambar
dari pecahan senilai. Di sini ada bangun persegi panjang yang memiliki atau yang senilai dengan 1/2. Kemudian di sini persegi panjang yang dibagi 4, kemudian yang diarsir 2, yakni 2/4. Nah, selanjutnya ada persegi panjang yang dibagi dengan 10 dan yang diarsir adalah 5. Jadi pecahan yang ini adalah 5/10. Ketiga gambar tersebut menunjukkan pecahan senilai, walaupun antara gambar pertama, kedua, dan ketiga bentuk pecahannya berbeda. Nah, jadi di sini dari satu persegi panjang yang ukurannya sama saat dibagi 2 seperti ini, dan di sini saat dibagi 4, yang ketiga ini dibagi 10. Nah, yang diarsir ketiganya ini memiliki nilai yang sama atau hasilnya yang sama gitu secara keseluruhan, seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana jika pecahan senilai yang dicari diawali dalam bentuk pecahan biasa? Misalnya, buktikan jika pecahan 2/3, 4/6, dan 6/9 merupakan pecahan yang senilai. Nah, langkah pengerjaannya untuk pecahan yang 2/3 yakni membuat satu bangun persegi panjang seperti ini. Kedua, membagi satu bangun itu menjadi 3 bagian, karena di sini yang diminta adalah 3 bagian untuk 2/3. Ya, seperti ini. Langkah ketiga, mewarnai 2 bagiannya, karena yang di sini diminta adalah 2 bagian dari 3. Nah, seperti ini ya. Menjadi pecahan 2/3. Nah, untuk pecahan 2/3 seperti ini gambarnya. Selanjutnya, untuk pecahan yang 4/6. Membuat satu bangun persegi panjang, kemudian membagi satu bangun itu menjadi 6 bagian. Di sini persegi panjangnya sama ya, semua ukurannya untuk yang pecahan 2/3, 4/6, dan 6/9. Nah, satu persegi panjang ini dibagi menjadi 6 bagian, yakni 1, 2, 3, 4, 5, 6. Selanjutnya, mewarnai 4 bagiannya. Mengapa 4? Karena di sini yang diminta adalah 4 bagian dari 6 yang tersedia. Nah, seperti ini ya, yang diwarnai ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, menjadi pecahan 4/6. Ini dia gambar atau ilustrasinya. Nah, untuk pecahan 6/9 sama seperti tadi, membuat persegi panjang terlebih dahulu. Kemudian dibagi menjadi 9 bagian. Karena yang di sini dimintanya 6/9 atau 9 yang tersedia. Kemudian mewarnai 6 bagiannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka jadinya seperti ini untuk pecahan 6/9. Selanjutnya, pecahan 2/3, hasilnya ini seperti ini. Nah, untuk hasil yang diarsirnya ya, 2 bagiannya itu. Kemudian pecahan 4/6, gambar ilustrasinya adalah ini. Nah, selanjutnya, nah ini merupakan bagian yang diarsir dari pecahan 4/6. Selanjutnya, untuk pecahan 6/9, gambarnya adalah ini. Untuk bagian yang diarsir, hasilnya adalah ini. Nah, yang selanjutnya, dari ketiga hasil arsiran pecahan 2/3, 4/6, dan 6/9 ini memiliki pecahan yang senilai, atau hasil dari arsiran ketiga persegi panjang ini memiliki ukurannya yang sama, seperti itu ya, tuh 1, 2. Nah, ketiganya memiliki nilai yang sama atau besarnya sama. Jadi, ketiga pecahan tersebut merupakan pecahan senilai karena memiliki nilai yang sama besar, dan dapat dilihat juga bahwa bagian yang diwarnai sama besar antara satu pecahan dengan pecahan lainnya.
Terima kasih. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.